Guru Penggerak. Perkenalkan, saya dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Lampung Timur akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya Eko Suprianto dari SMK Negeri 1 Waibungur. Dan saya Triwiyanti dari UPTD SDN Labuhan Ratu 4. Saya Juprianto dari SMA Negeri 1 Waibungur. Dengan pengajar praktek Ibu Eni Purwati dan fasilitator Bapak Wilma Leono, pada video kali ini kami akan memperagakan praktek coaching dengan metode Tirta. Selamat menyaksikan. Baik, Bu Tri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak, hari ini kabarnya baik. Oh iya, pada hari ini Bu Tri akan melaksanakan coaching dengan Bapak Jupri ya, Bu? Iya, benar sekali Pak. Hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan Pak Jupri. Baik, sebelum melaksanakan proses coaching, saya berperan sebagai observer atau pengamat Ibu yang akan melihat proses coach Ibu dengan coaching nanti ya, Bu. Sebelum memulai percakapannya, ada beberapa hal ini Bu Ya. yang akan saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observer saya nanti, Bu. Oke, boleh Pak, silahkan dengan senang hati. Nanti ketika coaching, seperti apa rubrik penilaian yang Ibu Tri ambil? Terima kasih Pak untuk rubrik penilaian yang akan saya ambil, yaitu menggunakan rubriknya akan menggunakan tahapan Altirta. Yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab Pak. Terus nanti kompetensi coaching mana yang akan Ibu kembangkan? Saya ingin mengembangkan pertanyaan berbobot Pak, yang sifatnya terbuka kepada coach sehingga nanti dapat menjawab langkah-langkah seperti apa yang akan diambil Pak. Iya. Terus bagaimana kompetensi yang spesifik yang ingin Ibu observasi nantinya, Bu? Saya ingin mengarahkan coach untuk berpikir serta menggali ide-idenya, begitu Pak. Iya. Baik, Putri. Berarti lebih mengarah ke coach ya, Bu ya? Iya. Terkait dengan ide-idenya yang sudah, ya sudah. Kalau begitu, Ibu silakan untuk melakukan coaching dengan Bapak Jupri. Dipersilakan dulu. Oke, baik Pak. Terima kasih. Selamat siang Putri, apakah Ibu mempunyai waktu luang pada hari ini? Selamat siang juga Pak. Ada apa nih Pak? Saya lihat sepertinya Pak Jupri agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Ada yang bisa saya bantu Pak? Mohon maaf Bu, saya jadi mengganggu waktu Ibu. Tidak apa-apa Pak. Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Ya. Apakah Putri bisa membantu saya? Dengan senang hati Pak. Kira-kira apa nih Pak yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Bu. Masalah apa nih Pak? Coba Bapak ceritakan apa yang Bapak rasakan, mungkin saya bisa bantu Pak. Pengawas mengkritik tentang proses pembelajaran saya Bu. Proses mengajar yang seperti apa nih Pak kira-kira? Sampai dikritik kalau boleh tahu Pak? Beliau seperti keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bapak dengan respon dari pengawas tersebut Pak? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi media aja dan alat peraga yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya menyampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu saya tanya sama Bapak, selama ini apa yang Bapak lakukan dalam proses belajar mengajar Pak? Seperti yang saya ceritakan tadi, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, media ajar, dan alat peraga.
mengajak siswa untuk menonton video penayangan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Oh begitu. Apa sebabnya Pak Jupri tidak menggunakan buku teks, Pak? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa dan siswa juga termotivasi dan mengacu pada kurikulum. Sebenarnya sudah bagus, Pak. Lalu bagaimana hasilnya saat Pak Jupri mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, Pak, bahwa karakter siswa itu berbeda-beda dan belajarnya pun pasti berbeda-beda. Betul juga, Bu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih belum maksimal. Itulah Pak pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari Pak Pengawas kemarin adalah seperti supaya Pak Jupri menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga ya, Bu. Setelah Pak Jupri bercerita, sekarang bagaimana perasaannya, Pak? Terus terang, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain jadi terbengkalai atau terabaikan. Lalu apa yang membuat Pak Jupri merasa tidak nyaman selama ini, Pak? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak Pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah saya. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Baik, jika saya dapat menyimpulkan yang membuat Pak Jupri merasa tidak nyaman adalah saat disupervisi itu karena Bapak tidak menggunakan buku tes sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan Bapak untuk memberikan argumen sehingga hal itu membuat Pak Pengawas ini merasa tersinggung lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya, Bu, kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya, Bu? Kalau menurut saya untuk masalah ini Pak Jupri bisa berefleksi dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bapak dalam mengajar. Mudah-mudahan ya, Putri. Selanjutnya Pak, dari apa yang sudah kita bicarakan tadi, apa rencana Pak Jupri selanjutnya? Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Kemudian beliau akan memberikan solusinya. Lalu apakah ada hal lain Pak yang bisa dilakukan? Saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses pembelajaran yang baik. Lalu bagaimana selanjutnya proses belajar mengajar Bapak selanjutnya Pak? Setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Langkah yang akan Pak Jupri ambil sudah tepat. Saya setuju dengan ide Bapak. Syukurlah sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dan menyelesaikan hal ini, apalagi sudah seharusnya dengan atasan kita. Syukurlah kalau Bapak merasa lega. Lalu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana tersebut, Pak? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Lalu dukungan apa yang Bapak butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru serumpun mata pelajaran dengan saya. Jadi kami saling mengingatkan. Itu ide yang bagus Pak. Semoga dapat segera terrealisasikan dan Pak Jupri dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa yang tidak nyaman. Amin. Terima kasih banyak Bu untuk waktu mendengarkan keluh kesah saya ini. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru
yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin, amin. Sama-sama Pak Supri. Terima kasih atas masukan-masukannya, Bu. Sama-sama. Terima kasih kembali. Wah, luar biasa sekali Putri percakapan coachingnya. Putri dengan Pak Supri, ada sedikit pertanyaan ini Bu. Sebagai coach yang sudah Ibu laksanakan bersama Pak Supri dilakukan pada saat coaching, apakah sudah sesuai dengan indikator yang disebutkan sebelumnya Bu? Menurut saya Pak, ini sudah sesuai dengan harapan saya Pak. Betul, betul. Coach sudah memunculkan ide-ide kreatifnya, langkahnya juga sudah mulai jelas. Jadi rencana aksinya pun sudah terlihat dan sudah memunculkan ide-ide yang diharapkan, begitu Pak. Baik Ibu Putri, tadi saya sudah mengamati jalannya coaching antara Ibu dengan Pak Supri. Jadi saya mohon izin Ibu untuk menyampaikan pengamatan saya. Iya Pak. Jadi Putri sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga ide-ide coach sudah tergali Ibu. Oke. Sehingga sudah terlihat tuntutannya, waktu kapannya, siapa yang mau membantu, apa saja yang akan dibuat, gitu ya Bu ya. Iya. Dan semuanya sudah tergali. Luar biasa sekali Ibu. Oke. Kemudian dari ketiga kompetensi tersebut, mana yang Ibu Tri kembangkan? Sebetulnya saya masih ingin Pak mengembangkan pertanyaan berbobot. Jadi bisa lebih menggali lagi kompetensi dari coach. Karena pada dasarnya setiap orang itu pasti mempunyai potensi yang luar biasa Pak. Luar biasa sekali Putri. Terima kasih atas waktunya Putri. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi untuk menjadi coach ya Bu ya. Baik Putri, terima kasih. Saya rasa cukup dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.